Shalom, puji Tuhan, kita kembali belajar tentang gereja Laodikia. Laodikia artinya klearos, hangat-hangat kuku, setengah hati, tanpa semangat atau mati suri, yang di dalamnya Tuhan langsung menegur. Mereka adalah gereja yang suam-suam. Mereka sangat paham karena gereja ini adalah gereja yang di kota itu airnya memang suam-suam. Karena mereka tidak memiliki sumber air, mereka mendapatkan air dari Kolose dan Hierapolis, yang satu dingin, yang satu panas. Ketika sampai di sana, air itu sudah menjadi hangat. Jadi ketika Tuhan berbicara seperti itu, mereka sangat paham, sangat mengerti. Kalau saya boleh bacakan kembali di Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku, klearos, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mereka adalah orang-orang Kristen yang setengah-setengah, orang Kristen yang dibilang mirip-mirip Sardis, mungkin dibilang hidup tapi mati. Dan mereka berpikir bahwa mereka adalah gereja yang kaya, gereja yang secara lahiriah memiliki segala-galanya. Padahal mereka tidak tahu bahwa mereka itu miskin, telanjang, buta, melarat. Jadi mereka merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pagi ini saya ingin coba mengajak kita sama-sama merenungkan bahwa hal-hal lahiriah, kekayaan-kekayaan yang kita miliki seringkali bisa mempengaruhi kerohanian seseorang. Jadi hal-hal jasmani, hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya fana, itu bisa mempengaruhi kerohanian seseorang. Kita lihat gereja di Laodikia ini, dia merasa katanya kaya, tidak kekurangan apapun. Pokoknya mereka secara lahiriah lengkap, sempurna. Tapi kita lihat bahwa kerohanian tidak bisa diukur dari perkara-perkara lahiriah. Perkara-perkara rohani, kedalaman hati kita, kondisi hidup kita, itu tidak bisa hanya diukur dari perkara-perkara yang kita punya, yang kita miliki. Justru kita melihat di sini harta benda, hal-hal lahiriah itu justru merusak, masuk ke dalam, mempengaruhi kerohanian kita. Sampai-sampai mereka berpikir bahwa mereka ini sudah mantap secara kerohanian, luar biasa, karena mungkin perbuatan-perbuatan mereka secara lahiriah, menolong, memberkati. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa hal-hal yang lahiriah justru itu bisa mempengaruhi kondisi kerohanian kita menjadi sebaliknya dari kondisi lahiriah kita. Gereja di Laodikia merasa kaya, padahal kerohanian mereka di mata Tuhan, Tuhan yang sangat tahu bahwa mereka ini miskin. Sampai-sampai Tuhan menyebut mereka sama seperti air yang mengalir di Laodikia, tidak dingin, tidak panas, sampai Tuhan ingin memuntahkan. Jadi ada rasa muak, ada sesuatu yang menjijikkan di dalam pandangan Tuhan sehingga mereka harus dimuntahkan. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini, saya berharap Bapak Ibu kita betul-betul memposisikan kerohanian kita itu jangan ukurannya kepada hal-hal lahiriah, materi, alat-alat musik, finansial gereja, gedung-gedung. Ingat, itu bukan hakikat, esensi, hal yang paling inti tentang kerohanian atau tentang kepengikutan kita kepada Tuhan. Tapi dunia gereja yang sedang hidup di masa ini justru terbalik. Kita terlalu memuji hal-hal yang lahiriah. Memang ada istilah Jack Ma, kalau orang kaya ngomongnya blepetan pun blepotan tetap dihargai karena dia kaya. Bahkan katanya kentutnya pun dirasa wangi. Kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa mengukur perkara-perkara rohani dengan ukuran perkara-perkara jasmani. Ini yang membuat rusak kehidupan kerohanian orang-orang yang ada di Laodikia. Mereka merasa kaya, segalanya oke, karena mereka punya ini dan itu. Mungkin alat musiknya kalau di zaman sekarang kita ukur, oh gereja yang berkembang, gereja yang maju karena punya orkestra di gerejanya, sound systemnya miliaran. Lalu kita mengukur kedewasaan dan kerohanian gereja atau orang Kristen dari perkara-perkara itu. Kita lihat bahwa pernyataan Tuhan sangat-sangat kontradiksi, sangat-sangat jauh berbanding dengan apa yang kita lihat secara realita kondisi gereja di Laodikia ini. Mereka berkata bahwa mereka ini kaya, mereka ini memiliki segala-galanya, mereka sepertinya luar biasa. Tapi dengan tegas Tuhan berkata,
bahwa kamu ini miskin, kamu ini telanjang, kamu ini buta, kamu ini melarat. Kalau saudara perhatikan, Tuhan memberitahu, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Saudara lihat, bukan hanya kaya, tapi telah membuat seolah-olah begitu luar biasa kayanya gereja ini. Dan mereka berkata, aku tidak kekurangan apa-apa secara lahiriah, tapi ternyata mereka memang gak punya apa-apa secara rohani, Bapak Ibu. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu, bahwa perkara-perkara jasmani, dan kalau kita anggap ukurannya itu, justru itulah yang merusak hal-hal yang inti, hal-hal yang esensi, hal-hal yang sangat rohani jadi rusak karena kita mengukur dari perkara-perkara lahiriah. Saya berdoa Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita bisa melihat dengan benar bahwa kerohanian tidak bisa diukur hanya dengan perkara-perkara jasmani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan kita pada pagi hari ini. Shalom.